Suatu hari Anda diberi tugas oleh atasan mengerjakan sesuatu secara mendadak dengan bahan-bahan yang terbatas pula. Hal yang Anda lakukan adalah A. Menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lainnya. B. Mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan seadanya. C. Berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan media yang tersedia di rumah. D. Mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik pula. Kita lihat A. Menolak tugas, jelas bukan jawaban yang sesuai. Kemudian B. Mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan seadanya. Ini juga bukan opsi pilihan terbaik. Kemudian yang C, berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal, bagus, dengan memanfaatkan media yang tersedia di rumah. Nilai minusnya ada di sini, hanya memanfaatkan media yang tersedia di rumah. Kita lihat yang D, mengerjakan tugas tersebut dengan baik, dengan mencari media yang terbaik pula. Seorang ASN harus mencari inovasi atau solusi untuk suatu permasalahan yang ada untuk menghasilkan output pekerjaan yang terbaik. Jadi jawaban adalah D. Kunci di sana adalah orientasi pada hasil dan juga mengelola perubahan, yaitu tugas yang mendadak dengan bahan-bahan yang terbatas. Kita kunci jawaban D. Soal selanjutnya, bila jadwal bekerja yang biasa Anda lakukan berubah, apa yang harus Anda lakukan? A. Bekerja lebih keras, karena perubahan itu suatu yang tidak mungkin dihindari. B. Tertantang, semangat, dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan. C. Biasa saja melakukan pekerjaan seperti biasanya, dan kita harus siap dalam perubahan. Atau D. Bekerja seperti biasanya sambil sedikit-sedikit menyesuaikan dengan perubahan. Kita lihat satu demi satu. Bekerja lebih keras karena perubahan itu suatu yang tidak bisa dihindari. Cukup bagus, kita simpan dulu. Tertantang, semangat, dan segera menyesuaikan diri. Ini yang kita cari ya, segera menyesuaikan diri dan tertantang. Seorang ASN apabila menghadapi sebuah perubahan harus bersikap adaptif dan merasa tertantang dan semangat untuk menghadapi penyesuaian dengan keadaan yang baru. Jawaban terbaik B. Kita lihat dulu yang C. Biasa saja melakukan pekerjaan. Ini kurang maksimal ya, karena hanya biasa saja. Bukan jawaban terbaik. Bekerja seperti biasanya, ini sama juga, kita hiraukan. Kita pilih jawaban B, yaitu setiap menghadapi perubahan, kita harus tertantang, semangat, dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan. Kita kunci jawaban B, di mana poinnya adalah mengelola perubahan. Soal selanjutnya, pendidikan telah menjadi sebuah kebutuhan bagi umat manusia. Tanpa pendidikan, kita bagai hidup tanpa arah. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, maka Anda akan memilih untuk melanjutkan pendidikan yang A. Dekat dengan tempat kerja, B. Dekat dengan tempat tinggal, C. Terkenal, atau D. Berkualitas. Jelas ya, pilihannya yang terbaik adalah berkualitas. Untuk sebuah pendidikan yang kita utamakan adalah kualitas. Jangan memilih pendidikan dengan alasan dekat dengan tempat kerja maupun dekat dengan tempat tinggal. Yang didahulukan, yang diutamakan adalah jelas kualitas. Kita kunci jawaban D, poin di sana adalah pengembangan diri. Soal berikutnya, Anda ditugaskan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Saat yang bersamaan, keluarga Anda sedang mengadakan acara besar di rumah. Tindakan Anda adalah A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan.
B. Meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan tugas saya berangkat seminar. C. Meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik. Atau D. Berangkat seminar dan setelah presensi kehadiran maka segera pulang secepatnya. Jawaban terbaik ada di A, yaitu tetap berangkat seminar karena itu adalah sebuah tugas, sekaligus juga memberikan pengertian ke keluarga bahwa tugas dari kantor adalah yang utama dan harus dilaksanakan. Kita lihat poin B, nilai minusnya adalah meminta teman menggantikan tugas, padahal tugas tersebut sudah diberikan kepada kita, jadi bukan jawaban yang terbaik. Kemudian yang C, meminta cuti, juga bukan opsi terbaik. Kemudian yang D, berangkat seminar dan setelah presensi kehadiran segera pulang, ini juga bukan tindakan terbaik. Jawaban terbaik dengan nilai tertinggi adalah di A, di mana poinnya adalah integritas, yaitu melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Soal berikutnya, saat Anda tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu seperti biasanya, Anda akan A. Mencari alasan terbaik supaya terhindar dari kemarahan atasan. B. Menjelaskan alasan keterlambatan dan meminta maaf kepada atasan. C. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya. Atau D. Tidak masuk kerja pada hari deadline. Yang harus kita lakukan saat kita melakukan kesalahan atau pekerjaan kita kurang maksimal, yang pertama adalah tanggung jawab, kemudian meminta maaf, dan menjelaskan alasan kenapa terjadi kesalahan atau kekurangan tersebut. Jadi jawaban terbaik ada di B. Di sini ada poin menjelaskan alasan dan meminta maaf. Kita lihat poin A, negatifnya ada di mencari alasan, kurang tepat. Kemudian yang C, meminta bantuan teman, juga bukan jawaban yang terbaik. Kemudian yang D, tidak masuk kerja, ini juga bukan opsi terbaik. Nilai tertinggi ada di B, poin di sana adalah integritas, yaitu apabila kita melakukan kesalahan atau kekurangan dalam pekerjaan, kita harus bertanggung jawab, meminta maaf, dan menjelaskan alasannya. Berikutnya, saya tiba-tiba mendapat tugas keluar kota sampai dengan bulan depan. Padahal saya belum membuat laporan kerja bulanan. Saya akan A. Membuat laporan kerja bulanan setelah pulang dari tugas keluar kota. B. Menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat tugas. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan laporan kerja bulanan. Atau D. Meminta pertimbangan atasan. Kita lihat opsi A, membuat laporan kerja bulanan setelah pulang dari tugas keluar kota. Jelas bukan jawaban terbaik karena tugasnya adalah sampai dengan bulan depan. Ini akan berpengaruh kepada ketepatan waktu penyampaian laporan. Kemudian yang B, menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat. Jawaban yang kita cari. Kita lihat dulu yang C, meminta bantuan teman untuk mengerjakan. Ini negatifnya ada di sini. Kita harus bertanggung jawab apa yang menjadi tugas kita. Kemudian yang D, meminta pertimbangan atasan. Juga bukan opsi jawaban terbaik. Nilai tertinggi ada di B, menyelesaikan laporan sebelum berangkat tugas. Poin di sana adalah integritas. Soal berikutnya, pada saat kami harus menyelesaikan sebuah proyek, partner saya mendadak sakit, padahal tenggat waktu yang diberikan sudah sangat dekat. Saya akan A. Menyelesaikan pekerjaan sendirian dan memberi kesempatan partner saya untuk beristirahat. B. Segera mencari partner baru. C. Meminta pengunduran tenggat waktu. Atau D. Mencari tenaga sementara yang dapat membantu mengerjakan pekerjaan partner saya. Jawaban terbaik di sini adalah A.
Bila kita sudah diberikan tugas sebagai sebuah kelompok dengan partner kerja yang sudah ditentukan, apabila rekan kerja kita atau partner kita mengalami kendala dalam penyelesaian tugas, maka kita harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Opsi B dan D mirip, ini kurang optimal karena partner baru atau rekan baru itu pastinya juga memiliki job deskripsi masing-masing yang sudah diberikan oleh atasan. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada kelompok yang sudah dibentuk. Jadi harus kita selesaikan. Opsi C juga kurang maksimal karena meminta pengunduran tenggat waktu. Jawaban terbaik ada di A, tetap di A. Poin di sana adalah integritas.